Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi kinematika. Pertama, daftar isi, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Bab 2, pembahasan, pengertian gerak, pembagian gerak, jenis macam gerak, gerak semu, gerak ganda, gerak lurus, gerak melingkar, gerak jatuh bebas. Bab 3, penutup, saran, kesimpulan, dan daftar pusaka. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Gerak dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mendengar dan melakukan gerak. Namun, di sini akan dijelaskan apa itu gerak dan jenis gerak. Di dalam gerak juga kita kenal dengan kinematika gerak. Kinematika gerak inilah yang akan kita pelajari bersama, antara lain gerak lurus yang terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Secara jelas dapat kita lihat pada makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini tidak lain untuk 1. Memenuhi salah satu tugas kelompok kami, 2. Mengetahui gerak dalam ilmu fisika, 3. Dapat membedakan GLB dan GLBB, 4. Dapat mengetahui rumus dari GLB dan GLBB. Rumusan masalah berdasarkan materi kami dapat kami uraikan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa itu gerak? 2. Sebutkan jenis-jenis gerak. 3. Apa perbedaan GLB dan GLBB? Apa saja rumus-rumus dari GLB dan GLBB? Bab 3. Pembahasan. Gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Suatu perubahan tempat, kedudukan pada suatu benda atau titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik berubah kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika, pengertian gerak ya kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perubahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula dia berada di posisi saat ini. B. Pembagian gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7. Gerak semu relatif, gerak ganda, gerak lurus, gerak menggelinding, gerak karena pengaruh gravitasi, gerak berbentuk parabola, gerak melingkar, dan gerak jatuh bebas. Berdasarkan percepatan gerak dibagi menjadi 2. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau gerak yang kecepatannya konstan. Gerak berubah beraturan adalah gerak yang percepatannya konstan atau gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Jenis atau macam-macam gerak. Gerak semu atau relatif. Gerak relatif artinya gerak suatu benda yang bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Sebagai contoh, meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi bila matahari yang melihat, maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Gerak semu adalah gerak yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatannya bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Gerak semu pohon ini sebabkan karena kita yang melihat sambil bergerak. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, sebuah bocah kecil melempar puntung rokok dari atas KRL tersebut, maka terjadi gerak puntung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap kereta KRL, gerak terhadap bocah kecil, gerak terhadap tanah atau bumi. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus, contoh seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Gerak lurus beraturan
Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan tetap, sehingga jarak yang ditempuh hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Rumus GLB, V sama dengan S per T, di mana S sama dengan jarak yang ditempuh, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu tempuh. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan atau perlambatan. Rumus GLBB ada 3, yaitu V sama dengan V0 tambah AT, X sama dengan X0 tambah V0 T tambah AT kuadrat per 2, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta X, di mana A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu, S sama dengan jarak, V0 sama dengan kecepatan awal, VT sama dengan kecepatan saat tertentu. GLBB dibagi menjadi 2 macam. Itu GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contoh GLBB dipercepat adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau lambat. Contoh GLBB diperlambat adalah gerak benda dilempar ke atas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim, kelas non-rek 7N. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya tadi. Yang keempat yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang bentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkari, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu memblokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan, mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Gerak melingkar dibagi 2, yaitu A. Gerak melingkar beraturan GMB. GMB, gerak melingkar beraturan adalah gerakan yang lintasan berbentuk lingkaran dengan percepatan sudut tetap. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan besar kecepatan sudut tetap besar kecepatan sudut diperoleh dengan membagi kecepatan tangensial dengan jari-jari lintasan. Arah kecepatan linear dalam GMB selalu menyinggung lintasan, yang berarti arahnya sama dengan arah kecepatan tangensial. Tetapnya nilai kecepatan akibat konsekuensi dari ketetapannya nilai. Selain itu, terdapat pula percepatan radial yang besarnya tetap dengan arah yang berubah. Percepatan ini disebut dengan percepatan sentripetal, di mana arahnya selalu menunjuk ke pusat lingkaran. Bila adalah suatu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu putaran penuh dalam lintasan lingkaran, maka dapat pula dituliskan kinematika gerak melingkar beraturan adalah adalah sudut yang dilalui pada suatu saat adalah sudut mula-mula dan adalah kecepatan sudut yang tetap nilainya. B. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB adalah gerak melingkar yang percepatan sudut tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial, yang dalam hal ini sama dengan percepatan linear yang menyinggung lintasan lingkaran berhimpit dengan arah kecepatan tangensial.
Kinematika GMBB adalah percepatan sudut yang bernilai tetap dan adalah kecepatan sudut mula-mula. Berikut ada beberapa contoh soal yang ada di materi. Saya lanjutkan. Yang kelima, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas alias GJB merupakan salah satu contoh umum dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang dipengaruhi oleh adanya gaya gratifikasi. Variasi dari gerak ini adalah gerak jatuh dipercepat dan gerak peluru. Benda dikatakan jatuh bebas apabila benda yang pertama memiliki ketinggian tertentu dari atas tanah. Yang kedua, benda tersebut dijatuhkan dengan lurus bidang horizontal tanpa kecepatan awal. Yang ketiga, selama bergerak ke bawah, benda dipengaruhi oleh percepatan gratifikasi bumi. Dan arah kecepatan atau gerak benda searah merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Dan berikut ada beberapa contoh soal yang ada di materi. Saya lanjut. Bab 3 penutup. Saran. Mempraktekkan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencoba menjawab contoh soal yang berkaitan dengan gerak. Yang ketiga, menggunakan rumus-rumus dalam memecahkan suatu soal. B. Kesimpulan. Gerak adalah suatu benda yang berpindah tempat atau berubah aturan dari titik acuan. Yang kedua, dalam gerakan kita dapat mempelajari gerak lurus yang terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan tidak beraturan. Yang ketiga, rumus-rumus gerak dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari soal tentang gerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.